teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Wah, asik banget Kak baca Alkitabnya Kak. Iya lah Kak Dona. Nah iya Kak, minggu ini kita kan masih mau belajar tentang manfaat firman Tuhan loh Kak Dona. Yuk kita lihat sama-sama Kak. Wow. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar salah satu manfaat dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti benih. Pasti adik-adik penasaran kan? Ikuti di ceritanya nanti ya. Nah adik-adik, Alkitab ini di dalamnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada berapa kitab ya Kak Dona? Perjanjian lama ada 39 kitab. Perjanjian baru Ada 27 kitab. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way. Aku cinta Yesus. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way. Aku cinta Yesus. Sekarang sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah pada pagi hari ini sehingga kami bisa kembali sekolah minggu online. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami, berkati ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhir ibadah ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sambil kita mengingat kitab-kitab ini, kita nyanyikan pujian ya. Yuk kita nyanyikan pujian. Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani.
Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Gimana Kak Dona lagunya? Seru banget, Kak. Pasti adik-adik juga seru kan, Kak? Pasti seru banget Kak Dona. Nah, adik-adik, sekarang kita mau main game ya. Adik-adik, siapa yang ingat cerita Kak Dona minggu lalu? Pasti adik-adik pada lupa nih. Untuk menolong adik-adik mengingatnya, coba adik-adik cari gambar mana yang berkaitan dengan cerita Kakak Dona minggu lalu. Nah, betul. Bapak belajar Yesia yang belajar tentang firman Tuhan karena dia mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, Kak Dona, kita nyanyi lagi yuk. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, tenang di hatiku, ku ingin
mau berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati Tuhan supaya kami bisa menikmati dan bisa mendengarkannya dengan baik. Berilah kami konsentrasi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ceria, bagaimana rasanya kita ada di taman ini? Sudah lama kan kita nggak pernah main-main di sini. Iya, aku juga senang Panus. Nah, sekarang kan kita boleh di luar, ada di taman ini. Pohonnya besar-besar sekali. Iya, kenapa ya? Di sini pohonnya kubus-kubus. Betul. Coba deh, pohon asem yang di belakang kita ini. Oh, ini gede sekali. Tinggi sekali ya Panus. Ada buahnya tuh jatuh-jatuh di bawah. Wah, Panus, ya. kenapa bisa setinggi itu sih Panus? Kalau mau tahu kenapa pohon itu tinggi, besar. Wah, ada ceritanya. Ini ada yang jatuh buahnya ini. Nah, ini buah pohon asam. Ada bijinya. Wah, Ini ya bijinya ini. iya ya. Nah, di dalam biji ini ada kehidupan. Maksudnya ada orang yang hidup di situ. Bukan, maksudnya ada kehidupan itu kalau biji pohon ini kita tanam di tanah, maka dia akan tumbuh. Itulah kehidupan, dia akan tumbuh jadi besar seperti yang di belakang ini. Begitu. Terus kenapa ya di rumah itu aku nanam pohon mangga loh Panus. Tapi Nah, kok nggak tinggi-tinggi? oh begitu. Halo. Kemungkinan tanah di mana pohon mangga itu ditanam ada banyak batunya. Karena kalau ada banyak batu, pasti akarnya tidak masuk jauh sampai ke dalam untuk mencari makanan, sehingga datang matahari ya bisa kering atau mati. Oh, aku tahu. Berarti akarnya nggak dapat makanan gitu? Ya, dia tidak dapat makanan. Kalau pohon asam yang besar ini akarnya jauh ke dalam karena tanahnya bagus, tidak ada batu dan sebagainya, sehingga akarnya mendapat makanan, lalu pohonnya jadi besar. Nah, begitu juga dengan iman kita. Maksudnya? Hati kita itu seperti tanah di mana kalau firman ditaburkan, kalau hati kita bagus, maka firman itu akan mempengaruhi hidup kita sehingga kita berbuah seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Aku belum mengerti. Nah, kalau begitu kita ikuti ceritanya. Oke, selamat pagi anak-anak di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kisah seorang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang datang berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sangat terkenal waktu itu. Dia melakukan banyak mujizat sehingga banyak orang-orang yang ingin datang mendengar atau melihat dia. Karena orang begitu banyak, akhirnya Tuhan Yesus terdesak. Lalu dia pergi ke perahu bersama dengan para murid di tepi danau itu. Lalu dia mulai menceritakan atau dia mulai memberitakan firman Tuhan tentang seorang penabur atau seorang petani yang menabur benihnya. Pada suatu waktu
keluarlah seorang penabur untuk menabur benihnya. Dia menabur benih dan ternyata benih itu jatuh di beberapa tempat. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak-injak oleh orang. Lalu kemudian beberapa saat datanglah burung untuk memakannya. Lalu yang kedua, ketika dia menabur benih, ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu segera tumbuh, tapi ternyata tidak lama. Karena apa? Karena datang panas, benih itu menjadi kering. Lalu yang ketiga, ada benih yang jatuh di semak-semak berduri. Benih itu tumbuh, tetapi apa yang terjadi? Ternyata semak duri itu lebih cepat besar sehingga dia menghimpit benih itu dan benih itu kering. Lalu yang keempat, ada benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang bagus atau tanah yang subur. Benih itu tumbuh perlahan-lahan dan menjadi besar. Lalu kemudian dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Panas, itu maksudnya apa sih? Nah, ini artinya setelah Tuhan Yesus memberitakan kepada orang banyak di tepi danau, nah Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada mereka dan kepada kita tentang arti dari benih itu. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah firman Tuhan yang diterima oleh orang yang hatinya keras. Maksudnya? Dia punya banyak keinginan. Kalau dia beribadah, pikirannya di luar, pikirannya di mana-mana. Itu artinya hati yang keras. Waktu dengar firman Tuhan, tidak sampai di hatinya. Lalu firman itu diambil sama si jahat. Hati yang main jauh dari firman Tuhan. Kita beribadah, tapi hati kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Hati kita kemana-mana. Itu hati yang keras. Makanya kalau ikut ibadah baik di gereja maupun online, fokus, artinya perhatikan sungguh-sungguh supaya firman-Nya sampai di hati kita. Gitu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan yang kedua itu benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Artinya seseorang mendengar firman Tuhan, hatinya bergembira, gitu ya, senang. Tapi ternyata cuma sebentar, karena datang penindasan, datang pencobaan, hilang firman Tuhan itu. Kita dicobai, digoda untuk tidak ingat kepada firman Tuhan. Misalnya, sudah dengar firman Tuhan, kita lebih suka main game. Kita teringat kepada apa? Kita suka bermain ini, bermain macam-macam, main game, main handphone. Kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Nah, penindasan juga itu bisa artinya apa? Kita sebagai murid Tuhan Yesus, kadang-kadang kita bisa dimusuhin di sekolah misalnya. Kita tidak disukain. Ada juga yang ketiga yang dibilang sama Tuhan Yesus tadi, benih yang jatuh di semak duri. Ternyata semak duri itu lebih cepat tumbuh sehingga benih itu mati. Apa artinya itu? Artinya kita khawatir akan makanan, minuman. Kita waktu sakit kita khawatir, kita tidak sembuh. Mau ujian kita khawatir, aduh bisa enggak, bisa saya nanti naik kelas atau tidak. Nah, itu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang benih yang jatuh di semak duri. Kemudian Tuhan Yesus bilang benih yang jatuh di semak duri itu juga adalah tipu daya kekayaan.
Kekayaan itu artinya apa? Hidup kita hanya untuk cari uang, kita sibuk, kita tidak berdoa, kita tidak ke gereja, kita tidak mau baca Alkitab dan sebagainya. Jadi orang itu ya hidupnya cuma mau cari uang, cari uang, cari uang. Nah, kata Tuhan Yesus, orang yang seperti ini juga itu firman Tuhan tidak tumbuh dalam hatinya. Contoh nih, kita sekolah, kita belajar, tetapi juga jangan lupa harus beribadah, ya, harus berdoa. Jadi hidup kita tidak hanya untuk belajar melulu, gak boleh. Itu juga bisa membuat firman Tuhan tidak tumbuh di hati kita. Ya, ada yang keempat, yang terakhir, yang bagus sekali. Benih itu jatuh di tanah yang subur, seperti pohon asam yang di belakang ini, sehingga akar-akarnya jauh masuk sampai dalam. Dia dapat makanan dari dalam tanah, sehingga dia subur, besar, tinggi besar. Oleh karena itu dia berbuah. Nah, yang tadi ini yang kita ada buah asam, ya. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya hati kita bagus seperti tanah yang subur. Firman Tuhan itu akan mempengaruhi hidup kita, sehingga hidup kita berguna, berbuah, ya. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, benih yang jatuh di tanah yang subur, dia tumbuh besar, dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Artinya kita menjadi berkat bagi orang, kita melayani Tuhan, kita menolong orang lain, kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Oh, begitu. Begitu. Ya. Jadi anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu tumbuh dalam hati kita dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, setiap anak-anak yang turut mendengarkan dan mengikuti, mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau menyertai dan memberkati. Biarlah mereka semua memiliki hati yang subur untuk menerima firman Tuhan di dalam hati mereka. Mereka mendengar dan kemudian dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam hafalan minggu ini, yuk kita lihat hafalan minggu lalu. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi kakiku
Nomor 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 19 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat hafalan ya. Semuanya perhatikan ke depan dan ikuti kakak. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekarang kita masuk dalam Crab Corner. Yuk ikuti kakak. Shalom teman-teman, selamat datang di Crab Corner bersama Noella, aku. Hari ini kita akan membuat apa ya? Bahan yang kita perlukan: kertas HVS, kertas lipat besar, kertas lipat kecil, biji-bijian, pensil, marker, gunting, lem. Cek lagi bahan-bahan kamu ya. Pertama, gambarlah telapak tanganmu dan guntinglah. Kalau belum bisa mengunting, minta bantuan orang tuamu. Dadah! Langkah kedua, gambarlah hati di kertas lipat kecil dan guntinglah. Sudah. Langkah ketiga, tempelkan tangan dan hati.
Kacanya lebar-lebar pakai kacanya buat apa? Nah, ada satu lagi yang sebelah yang mau nyampe ke situ. Ya. Rame yang biru nih. Langkah kelima, tuliskan ayat hafalan dan hias. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. See you next week. Gimana Kak Dona? Kekorannya? Seru banget, Kak. Pasti adik-adik juga seru ya di rumah ya. Benar. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih ada ke corner loh. Jangan lupa siapkan bahan-bahan yang ada di bawah ini ya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, menjadikan kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah yang sudah kami lalui, Tuhan telah menolong kami. Dan saat ini kami mau menutup ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ciao.